Oke Bor, selamat datang kembali di Jauh Dekat Channel, masih dengan Ogut di sini. Dan masih mengulas serial Band of Brothers yang kali ini sudah menginjak episode ke-6. Dan sore ini nggak sempat ngerekam recap dari episode sebelumnya, jadi yang belum sempat lihat Band of Brothers episode 5, silakan klik tombol di pojok kanan atas. Yuk kita mulai Bor. Baston dibuka dengan Doc Rowe yang memandangi hamparan salju yang menyelimuti hutan dengan pepohonannya yang tampak remuk redam patah menyeratkan bekas pertempuran sebelumnya. Hingga akhirnya Doc Rowe dalam dingin yang menggigit kulit ini menemukan mayat-mayat yang kaku beku di atas salju. Doc Rowe pun berlalu pergi, menuju ke lubang Dick Winters meminta perlengkapan medis milik superiornya ini, termasuk morfin dan perban. Di mana Kapten Dick Winters tiba-tiba mendengar sesuatu bergerak. Doi dan Doc Rowe pun menghampiri arah suara sampai. Doc, bandage. Sesaat kemudian pemimpin divisi, Jenderal McAuliffe, datang bersama Kolonel Singh mengakses laporan situasi pada Kolonel Strayer dan Dick Winters. Dari sini kita mengetahui jika Kompi Easy sedang dalam kondisi yang serba minimalis, termasuk untuk amunisi, atribut medikal, dan makanan. Ditambah lagi posisi mereka terhantui oleh ancaman artileri Nazi Jerman yang bisa saja memukul mereka kapan saja. Ini diakui sendiri oleh Jenderal McAuliffe yang mengatakan kepada mereka jika bantuan pesawat tempur belum bisa dikirimkan dan Kompi A harus bersiap untuk banyak hal buruk yang akan datang. Kita pun dibawa ke lubang Doc Rowe yang tiba-tiba disamperin oleh Letnan Dyke, memarahi Doc Rowe dan Doc Spina karena dua medical officer berada pada lubang yang sama. Padahal problemnya Doi ialah lupa di mana lubang persembunyiannya. Sampai Lipton menawarkan diri untuk mengantarnya balik ke lubang. Konyol banget nih perwira. Di lubang ini kita juga mendengar percakapan dengan Doc Spina bahwa Kompi Easy sedang sangat membutuhkan perlengkapan medis yang krusial di momen ini. Ditambah Doc Rowe kehilangan guntingnya, bagaikan serdadu kehilangan bedilnya. Doc Rowe masih terus mencari gunting kemana-mana bahkan saat artileri musuh mulai membuka pagi itu dengan hujan mesiu dan fragmen metalnya. Hingga malam tiba, Doc Rowe masih dalam misi pribadinya mengumpulkan suplai medis dari semua anggota Kompi A, memasuki lubang teman-temannya, menarik morfin, perban, dan semua yang dibutuhkannya, nggak terkecuali perlengkapan P3K milik Letnan Dyke yang saat ini seperti tikus kebanjiran, gemetar dan membisu di lubangnya. Doc Rowe lantas maju ke depan, memasuki lubang Joe Toye, di mana Doi mengetahui jika Joe Toye kehilangan sepatunya, membuat kakinya iritasi karena suhu yang super dingin ini. Di perjalanan, Doc Rowe bertemu dengan Bill Guarnir yang tampak nggak sehat dengan kakinya yang sakit. Ditambah lagi kini burungnya juga ikutan sakit, Bor. Doc akhirnya menemukan gunting, merampasnya dari Perconte yang sedang sikat gigi di malam buta ini. Lantas Doc kembali ke lubangnya untuk berdoa dan tertidur dalam kebekuan hutan bersalju. Siapa sangka, pagi datang chaos terjadi di semua lubang. Sisk menjadi korban cedera pertama dan tuman artileri musuh yang membuka pagi ini. Untung Doc langsung ke lubangnya, merawatnya sebisanya untuk selanjutnya mengantarkannya ke rumah sakit, di mana Doi sekalian mencari suplai medis. Di sana Doc bertemu dengan salah satu perawat bernama Rene yang memberinya perlengkapan seperti perban, infus, dan morfin tambahan. Untuk selanjutnya Doc kembali meluncur ke garis depan, memberikan suplai medisnya pada Doc Spina sekaligus sepatu baru untuk Joe Toye. Di pagi ini patroli tempur sedang diberangkatkan. Johnny Martin, Skip Mack, Babe Heffron, Bull, Malarkey, dan lain-lainnya mengadakan persiapan tempur dipimpin sendiri oleh Letnan Peacock. Patroli pun berangkat menembus pinus-pinus tua dan pepohonan fir bersalju dengan tirai kabut hutan Ardennes di pagi hari. Aksi segera dibuka dengan Johnny Martin dan serdadu baru bernama Julian mengintai paling depan. Mengakses horizon putih membaca pergerakan musuh, masih nihil, hingga Julian berpindah seberang dan... We got him!
Beb Heffron berusaha mati-matian menjemput sahabatnya ini yang juga mati-matian bertahan hidup. Namun rupanya MG42 yang terus ditembakkan masih terlalu perkasa bagi kompi isi. Bull dan Johnny Martin mau nggak mau memutuskan untuk menarik skuadnya mundur. Terpaksa meninggalkan Julian yang tewas dan berselimut salju. Kematian Julian yang masih junior ini membuat kompi E turun moral. Ditambah dengan dinginnya hawa, mereka menampakkan wajah-wajah yang putus asa, terkepung kemuraman hingga malam pun tiba. Doc Rowe berkeliling lubang, memasuki lubang Beb Heffron yang sedang bersedih akan koitnya Julian tadi pagi. Bagaimanapun Doc Rowe dengan sebatang coklat berusaha menghiburnya, tangis Heffron tetap nggak terbendung. Di luar, Doc Rowe juga bertemu dengan Joe Toye yang terkena trench foot karena lembab dan dinginnya udara. Joe Toye dan Bill Guarnir sama-sama sakit kakinya. Pertanda apaan nih, Bor? Strange foot, Toy. Pagi pun datang dan lubang-lubang kompi E semakin tersamarkan oleh tebalnya salju. Doc Rowe keluar lubang dan di atasnya, 2 Spitfire dengan mesin Rolls Royce-nya melanglang langit. Kompi E pun menyambut ini dengan gembira. Mereka keluar hutan, bertempik sora dan berikutnya puluhan C-47 mengangkangi angkasa. Pertanda suplai tempur akan segera didaratkan. Anggap saja sebagai hadiah awal Natal. Makanya Tabor, di kota, kotak-kotak dan kantong-kantong diterjunkan dari awan, berisi suplai dan kebutuhan para prajurit. Doc Rowe dengan mengendarai jeep mengambil jatah kompinya dan menyempatkan diri membantu Reni merawat luka para korban tempur hingga malam tiba. Keesokan harinya, Doc berada di lubangnya dan melihat sendiri bagaimana Nazi merangsek maju, membawa artilerinya di seberang hutan, lengkap dengan beberapa half-track, memberondongkan pelurunya ke kompi E. Let's go! Come on, let's go! Get ready, Walter! Fire, boys. Don't let them draw you out. Kesibukan pun dimulai. Smokey Gordon bersiap mengokang senapan mesinnya ketika Get ready, boys. What the hell? We gonna hit those things with left? Keeping it for you. Smoke. I cover my legs, dude. Doc, we gotta get the hell out of here. hujan peluru terus terjadi ketika Lipton dan Doc Rowe menggeret Smokey ke area aman, melakukan perawatan sampai sebuah jeep melintas dan membawa Smokey Gordon dan Doc Rowe menuju rumah sakit. He's paralyzed. Can't feel a thing. Eugene? Are you alright? Balik ke Medan, Kompi A masih bisa bertahan terhadap gelombang serangan pagi tadi. Doc Rowe terlihat semakin turun moralnya, sementara Kolonel Singh datang membawa pesan dari Jenderal McAuliffe mengucapkan selamat Natal. Hello, Easy Company. Hello, sir. Wishes us all a Merry Christmas. Dan Kompi A pun menghabiskan malam Natalnya di gelap dan dinginnya Boston. Dick Winters beredar sendirian dan menghampiri Harry Wells dan Peacock. Sampai akhirnya satu misil artileri bagaikan bintang jatuh menghujam tubuh Harry Wells. Bill Harry! Put that out! Repeat, 8. Let go. Come on, get up. You can't rest. Oh, my head. Bro. Scratch ya. Doc Rowe pun sekali lagi menuju ke kota bersama Harry Wells. Namun kota ini sekarang sudah menjadi lain, Bor. Doc Rowe menuju rumah sakit bekas gereja ini, sedang semua penghuni kota dan prajurit dievakuasi. Namun di pagi hari, Doc Rowe menghampiri Beb Heffron di lubangnya, menyempatkan diri merawat luka di tangannya. Ini pun menjadi akhir dari episode ini.
Di kredit akhir kita melihat bagaimana Jenderal Patton, jenderal tanker yang terkenal ini Bor, berhasil memasuki garis pertahanan Nazi untuk memuluskan pengiriman suplai sekutu, sebagaimana yang dikisahkan dalam pertempuran Bulge. Nah Bor, masih belum tahu nih bagaimana akhir kisah Kompi E di Baston. Wassalamualaikum, yuk bye.